Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat-sehat dan tetap semangat. Malam ini Bapak akan menyampaikan materi keperawatan dasar. Konsep keperawatan dasar dengan materi pendidikan dalam keperawatan. Jadi pendidikan dalam keperawatan di sini akan membahas tentang bagaimana jenjang pendidikan yang ada di keperawatan, termasuk sejarahnya. Oke, untuk yang pertama, kita lihat apa saja komponen materi kita hari ini. Ada definisi pendidikan dalam keperawatan, secara sejarah perkembangan keperawatan, pendidikan keperawatan, tujuan pendidikan dalam keperawatan, fungsi pendidikan, kemudian peran pendidikan tinggi keperawatan, sistem pendidikan tinggi keperawatan, dan pendidikan profesi keperawatan. Apa sih itu pendidikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan itu adalah untuk merubah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Terdapat proses, cara, dan perbuatan mendidik. Jadi pendidikan itu di sini ditekankan bahwa ada upaya mendewasakan manusia. Artinya apa? Bahwa pengajaran yang kalian dapatkan selama ini itu tujuannya itu adalah untuk mendewasakan manusia. Indikatornya membuat kalian lebih dewasa berpikir. Apa apa itu dewasa berpikir? Artinya bisa mempertimbangkan baik dan buruk setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian pendidikan dalam keperawatan menurut Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, perawat itu adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, perawat adalah yang melalui lulus pendidikan tinggi keperawatan. Pendidikan tinggi keperawatan dimulai dengan jenjang D3. Jadi, banyak hal yang dijelaskan tentang pendidikan tinggi keperawatan dalam undang-undang. Silakan dibaca Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 Tahun 2014, itu khususnya pasal 5 sampai dengan pasal 16. Kemudian pendidikan tinggi keperawatan itu bagiannya ada 3, yaitu pendidikan vokasi, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Apa itu? Vokasi itu adalah minimal diploma 3 keperawatan. Kayak sekarang kalian di prodi diploma 3 keperawatan, berarti itu adalah sudah masuk pendidikan vokasi. Kemudian ada akademik, akademik ini ada beberapa jenjang, itu adalah pendidikan sarjana keperawatan, program magister keperawatan, dan dokter keperawatan. Jadi sarjana pendidikan itu biasa disingkat SKEP, kemudian magister MK, kemudian dokter keperawatan. Nah, untuk sarjana keperawatan atau biasa strata 1 keperawatan ini belum dikatakan sebagai seorang perawat. Kenapa? Karena S1 tidak cukup tanpa harus melalui nurse, pendidikan profesi nurse atau keperawatan atau kita. Jadi kita masuk itu adalah pendidikan profesi, ada profesi keperawatan yang nurse, kemudian profesi spesialis keperawatan. Untuk di keperawatan di Tarakan sendiri sebenarnya yang spesialis keperawatan itu ada 3, ada di kampus kita sendiri ada spesialis perawatan jiwa itu Pak Amir, kemudian ada di rumah sakit di KMB dan dosen Borneo itu salah satunya dosen KMB. Kemudian pendidikan tinggi keperawatan itu harus diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki izin menyelenggarakan sesuai dengan peraturan. Artinya apa? Kampus-kampus itu harus memiliki izin, itu yang harus utama, dan yang terpenting saat ini adalah ada akreditasinya. Kemudian perguruan tinggi keperawatan ada dalam bentuk universitas, misalnya ada Universitas Indonesia, Pajajaran, Universitas Hasanuddin Institute, ada Institut Teknologi Kesehatan, ada sekolah tinggi banyak, kemudian politeknik kayak Kaltara sekarang, Politeknik Kaltara,
Bahkan dan akademi dulunya kita menjadi akademi keperawatan. Kemudian pendidikan tinggi keperawatan itu harus menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan milik sendiri atau kerjasama. Misalnya perawat atau kita di Poltek atau dulu Akper Kaltara itu punya kerjasama dengan beberapa rumah sakit yang dibicarakan, sehingga itu yang menjadi dasar untuk pelaksanaan praktik keperawatan di rumah sakit atau puskesmas. Kemudian perguruan tinggi keperawatan itu bisa diselenggarakan oleh pemerintah, misalnya kayak Borneo saat ini negeri, kemudian atau masyarakat yayasan kayak kita politeknik. Kemudian pendidikan tinggi itu ada menyelenggarakan ada namanya pendidikan, pengajaran, kemudian ada penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Kemudian penyelenggaraan pendidikan keperawatan harus memenuhi standar pendidikan tinggi keperawatan. Nah, standar pendidikan tinggi keperawatan ini masuk dalam proses penggodokan. Kemudian standar tinggi keperawatan itu mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi. Jadi atau disingkat SNDikti. SNDikti secara umum itu membahas tentang ini, standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kemudian institusi pendidikan tinggi keperawatan wajib memiliki dosen dan tenaga pendidikan. Ya, di kampus kita, di prodi keperawatan, ada beberapa dosen yang berpendidikan S2, kemudian ada tenaga kependidikan, misalnya ada Pak Arman, Pak Agus, Pak Akbar. Kemudian dosen itu bisa dari perguruan tinggi dan wahana pendidikan keperawatan. Artinya apa? Bisa dari kampus sendiri dan bisa dari lahan dari rumah sakit. Dan di Akper Kaltara sendiri banyak mengundang dosen-dosen dari rumah sakit untuk membagikan pengalamannya selama bekerja di rumah sakit dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Kemudian tenaga pendidikan sebagai staf administrasi, mengelola sarana dan prasarana serta keuangan. Nah, ini yang paling penting bahwa mahasiswa keperawatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti uji kompetensi secara nasional. Saat ini, uji kompetensi nasional itu mulai tahun depan akan diberlakukan juga sebagai syarat kelulusan atau syarat wisuda. Jadi mahasiswa yang tidak lulus uji kompetensi kemungkinan besar tidak akan lulus, tidak bisa diselesai atau tidak bisa wisuda kalau IPK-nya rendah. Kemudian mahasiswa keperawatan yang lulus uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, sertifikat kompetensi ini akan digunakan untuk mengurus STR. Apa itu STR? STR itu adalah standar registrasi perawat, bukti yang menunjukkan bahwa perawat siap digunakan tenaganya sebagai tenaga ahli, sebagai tenaga keperawatan. Artinya sudah legal, sudah tercatat secara nasional. Kalau tidak memiliki STR, maka itu ada akan sanksi, artinya melanggar undang-undang. Nah, yang seperti Bapak sampaikan tadi, uji kompetensi ini akan menjadi exit exam, jadi mahasiswa semester akhir, kakak kelas kalian sekarang tingkat 3, itu nanti tidak akan bisa diwisuda kalau misalnya dia tidak lulus uji kompetensi. Nah, lulusan-lulusan itu di level KKN itu ini ada namanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, itu ada level-levelnya. Kalau D3 itu ada level 5. Level 5 itu kita di sini adalah teknisi atau analis. Kita lebih banyak melakukan tenaga-tenaga teknis, yaitu melakukan asuhan keperawatan. Kemudian kalau D4 atau S1 kayak Promkes itu sekarang dia level 5, level 6. Kemudian nurse itu adalah level 7, S2 level 8, dan spesialis atau S3 level 9. Bapak mau sampaikan di sini tadi dikatakan tenaga vokasi dan tenaga profesi itu akan melakukan uji kompetensi. Lah, bagaimana dengan sarjana keperawatan? Sarjana keperawatan tidak melaksanakan uji kompetensi, tapi wajib mengikuti pendidikan nurse untuk diakui sebagai seorang perawat. Nah, ini dia tahap-tahapannya. D3 itu adalah memiliki keahlian ilmu terapan di dalam keperawatan, kemudian S1 menguasai keilmuan saja, jadi dia lebih bersifat keilmuan, kemudian
S2 itu pendalaman keilmuan, kemudian untuk spesialis itu lebih spesifik secara khusus. Dan nurse tadi itu ada lebih lebih umum ya, profesi perawatan. Kemudian S3 itu lebih ke pengembangan ilmu keperawatan. Jadi ini ada gelar-gelarnya. Kalau D3 namanya AMD-CAP, S1 namanya S-CAP, Nurse, S2 M-CAP, spesialis SP-CAP, misalnya spesialis keperawatan jiwa, KM, dan sebagainya. Kemudian dokter keperawatan S3. Kemudian perkembangan keperawatan di Indonesia sebenarnya sejak zaman Belanda dan zaman Inggris itu sudah ada, perawat sudah terdidik. Kemudian juga di zaman Jepang juga sudah ada perawat yang ditugaskan untuk yang sudah dididik untuk menjadi seorang perawat. Kemudian di bidang kesehatan sendiri sudah dimulai tahun 1949, ditandai dengan dibangunnya rumah sakit dan balai pengobatan. Kemudian 1952 itu SPK pertama kali. Jadi zaman dahulu itu perawat-perawat atau bisa disebut mantri kampung itu ada namanya SPK. Yaitu ada sekolah sebelum SPK namanya Sekolah Guru Perawat dan dia setingkat SMP. Itu kemudian ada didirikan lagi setingkat SMA atau SPK yang saat ini menjadi SMK. Kemudian didirikan lagi akademi. Jadi akademi keperawatan itu dimulai tahun 1962. Kemudian untuk pertama kali S1 keperawatan itu dibuka di UI tahun 1985. Kemudian tahun 1995 itu adalah S2 keperawatan, masih juga di UI. Kemudian tahun 2008 sudah ada pendidikan dokter keperawatan. Ini menandakan bahwa profesi keperawatan atau pendidikan perawatan itu selalu berkembang. Jadi dari mana momen menjadi titik majunya keperawatan di Indonesia? Seperti yang pernah Bapak jelaskan itu dimulai di Lokakarya Nasional bulan Januari 1983 di mana perawat itu memproklamirkan diri sebagai tenaga profesional. Kemudian tadi disampaikan tahun 1983 itu sudah dirumuskan dan nanti pelaksanaannya itu pendidikan tahun keperawatan tahun 1985. Nah, bagaimana dengan lulusan SMK atau lulusan SPK? Kenapa sih tidak dianggap sebagai perawat? Nanti kita diskusi dalam mengevaluasi berikut ini. Oke, mungkin demikian itu gambaran singkat dari Bapak tentang pendidikan tinggi keperawatan. Artinya pendidikan keperawatan sekarang ini sudah sangat maju, sudah ada pendidikan dari D3, kemudian S1 tidak cukup, harus melalui nurse. Sekarang juga ada nurse spesialis, kemudian ada S2 keperawatan, kemudian dari D3. Kemudian ada tadi Bapak mau sampaikan ada jenjang-jenjangnya. Ini bahwa dari D3 bisa dari D4 itu setara dengan S1, kemudian nanti akan bisa melanjutkan menjadi tenaga profesional nurse di sini. Dari D3 dari D4 menjadi nurse ya. Bisa juga dari D3 akan loncat ke S1, kemudian akan melanjutkan misalnya nanti ada yang sudah selesai D3 itu bisa melanjutkan ke S1. S1 dulu baru ke nurse. Bapak sampaikan lagi bahwa S1 ini belum dikatakan sebagai seorang perawat. Dia harus melanjutkan pendidikan menjadi nurse sehingga bisa dijadikan perawat. Indikatornya itu dia harus mengikuti uji kompetensi. Jadi lulusan sarjana keperawatan tanpa nurse itu belum dianggap sebagai perawat. Itu saja yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.